Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini tentu kita pahami bahwa ayat ini mengajarkan bahwa keadilan itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Tentu dalam hal ini eh, termasuk Aisyah. Ibu yang saya hormati, perempuan dan anak itu merupakan kelompok yang sering menghadapi berbagai persoalan. Dalam hal ini, persoalan sosial dan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, perkawinan anak, perundungan, eksploitasi ekonomi, hingga kekerasan berbasis teknologi digital yang masih menjadi tantangan besar. Ironisnya, banyak korban tidak berani melapor. Itu kenapa? Karena mereka tidak memahami hak-haknya, atau mereka takut terhadap pelaku. Juga ada yang menganggap kekerasan itu sebagai urusan keluarga. Ada yang malu terhadap stigma masyarakat. Dan ada yang tidak mengetahui mekanisme perlindungan hukum sehingga korban tidak melapor. Nah, disinilah pentingnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu berarti masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, memahami aturan hukum, menghormati hukum, dan berani menggunakan hukum sebagai sarana memperoleh keadilan. Dalam hal ini, Islam itu sangat memuliakan perempuan dan anak. Sebelum Islam datang, perempuan sering diperlakukan sebagai objek dan tidak memiliki kedudukan yang layak. Namun, dalam hal ini Islam itu mengangkat martabat perempuan menjadi manusia yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, dikatakan bahwa Allah berfirman bahwa walaqad karramna bani adama wa hammalnahum fil barri wal bahri wa rasaknahum minal taibati wa faddalnahum ala kazirim mimman halakna tafdila. Yang artinya bahwa sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkat mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama dalam Islam mengenai kemuliaan dan martabat manusia, karama al-insan, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.
perempuan dan anak, ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang wajib dijaga dan dilindungi tanpa diskriminasi. Dalam perspektif Islam, kesadaran hukum itu merupakan bagian dari ketakwaan. Seorang Muslim diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang lemah. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Ibu Dr. Fatmawati Rahim, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal akrabin. In yakun ganiyun au fakiran wallahu aula bihima wala tattabi'ul hawa antadilu wa in talu This meeting is being au recorded. wa innallaha kana bima ta'maluna kabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Ayat ini merupakan salah satu landasan utama dalam Islam mengenai keadilan, penegakan hukum, integritas, dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi ayat ini itu mengajarkan kepada kita semua bahwa keadilan itu bukan hanya milik segelintir manusia, atau bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh umat Islam. Tentu di dalamnya ada Aisyah. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyah itu memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan perempuan. Sejak didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan, Aisyah itu telah menjadi pelopor gerakan perempuan Islam yang berkemajuan dengan mengintegrasikan dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks kekinian, peran tersebut semakin penting. Aisyah itu tidak hanya berfungsi sebagai organisasi dakwah, tetapi juga sebagai mitra strategis perempuan dan masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum. Melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aisyah itu dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, advokasi, pendampingan korban,
serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Dalam perlindungan perempuan dan anak, Aisyah ini memiliki peran. Aisyah menjadi agen dakwah. Dalam hal ini, Aisyah itu menyampaikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Aisyah berperan sebagai agen edukasi hukum, yakni memberikan penyuluhan mengenai hak perempuan, hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan hukum maksud saya terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan. Yang ketiga itu menjadi pendamping korban. Melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aisyah itu dapat memberikan konsultasi hukum. Jadi dalam hal ini, seperti sebagaimana kita ketahui bahwa Aisyah itu memiliki posbakum. Memberikan pendampingan psikologis, memberikan pendampingan sosial, dan memberikan rujukan kepada lembaga terkait. Yang keempat, pelopor pencegahan. Jadi Aisyah dapat melakukan perannya sebagai pelopor pencegahan, yakni dengan melakukan pendidikan keluarga sakinah, pengasuhan positif, literasi digital, dan pendidikan karakter. Peran yang kelima, yakni Aisyah mitra pemerintah. Dalam hal ini, Aisyah bersinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh agama. Peran Aisyah dalam hal ini Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia ini memiliki tugas strategis antara lain meningkatkan literasi hukum masyarakat, memberikan konsultasi hukum, melakukan advokasi terhadap korban, mengawal kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak, dan membangun budaya sadar hukum di lingkungan Aisyah. Jadi Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia itu bukan hanya hadir ketika terjadi masalah, tetapi juga aktif melakukan pencegahan. Jadi Aisyah itu senantiasa memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, dan bahkan ketika diperlukan, maka Aisyah dalam hal ini Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengawal kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak, melakukan advokasi terhadap korban. Nah, kenapa selalu kita mengatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum? Apa urgensinya? Jadi keberadaan peraturan perundang-undangan itu tidak akan memberikan manfaat ketika masyarakat tidak memahami dan mengimplementasikannya. Kita pahami bersama bahwa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terungkap. Kenapa? Karena
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa hal. Mereka tidak mengetahui haknya atau merasa takut untuk mencari keadilan. Nah, oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah preventif yang sangat penting, di mana kesadaran hukum itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, kesadaran hukum itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Kesadaran hukum bertujuan untuk membangun keberanian korban untuk melapor. Karena banyak kasus yang tidak terlapor karena tidak adanya keberanian dari korban untuk melaporkan apa yang dialami. Kesadaran hukum bertujuan memperkuat budaya penyelesaian masalah berdasarkan hukum. Dan kesadaran hukum bertujuan untuk menciptakan keluarga yang aman, harmonis, dan bermartabat. Keluarga itu adalah tempat pertama di mana anak tumbuh berkembang. Dan tentu di sana anak-anak itu harus diberikan perlindungan, harus diberikan rasa aman. Ketika di dalam keluarga tidak tercipta hal yang demikian, maka di mana lagi anak itu dapat mendapatkan perlindungan. Sedangkan di keluarga saja anak tidak merasa aman. Nah, bagaimana peran Majelis Hukum dan HAM Aisyah? Sebagai salah satu majelis strategis dalam persyarikatan, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia itu memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan Aisyah dan masyarakat. Peran yang bisa dimainkan oleh Aisyah dalam hal ini Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni meliputi edukasi dan literasi hukum. Jadi dalam hal ini, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia itu perlu secara berkelanjutan menyelenggarakan penyuluhan hukum, pendidikan hak-hak perempuan, pendidikan perlindungan anak, di mana diharapkan bahwa melalui kegiatan tersebut lahir kader-kader Aisyah yang memahami hukum sekaligus mampu menjadi narasumber di lingkungan masing-masing. Kemudian yang lain itu adalah advokasi dan pendampingan korban. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia ini bisa menjadi tempat pertama yang memberikan rasa aman kepada korban. Pendampingan dalam hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi hukum, pendampingan psikososial, mediasi apabila dimungkinkan menurut hukum, kemudian pendampingan dalam proses hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan. Dalam hal ini, pendampingan itu harus dilakukan dengan prinsip kerahasiaan, empati, keadilan, dan keberpihakan kepada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, penguatan jejaring. Jadi Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia ini senantiasa membangun sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi,
tokoh agama, dan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil. Jadi kolaborasi ini penting supaya penanganan kasus berlangsung secara terpadu. Jadi Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia itu biasanya bekerja dengan melakukan sinergi dengan berbagai pihak seperti yang tadi saya sampaikan. Advokasi kebijakan. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berperan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah agar lebih berpihak kepada kepentingan perempuan dan anak. Advokasi dilakukan itu melalui kajian akademik, dialog publik, rekomendasi kebijakan, dan partisipasi dalam forum-forum strategis. Hal ini itu sering dilakukan oleh teman-teman dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia pimpinan Asia Sulawesi Selatan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan amanah keagamaan dan kemanusiaan. Jadi setiap kader Aisyah itu hendaknya menjadi teladan dalam membangun keluarga yang bebas dari kekerasan. Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia serta lingkungan yang memberikan rasa aman bagi setiap perempuan dan anak. Melalui penguatan kesadaran hukum yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Aisyah dapat terus mengokohkan perannya sebagai gerakan perempuan Islam yang berkemajuan, mencerahkan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa. Gerakan perempuan mengaji, pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan, itu antara lain bahwa dengan perempuan yang memahami Al-Quran, maka dia akan lebih mampu memahami atau lebih mampu mendidik anak, menjaga keluarga, mengenali hak-haknya, dan berani melawan ketidakadilan dengan cara yang benar. Perlindungan terhadap perempuan dan anak ini merupakan amanat agama, amanat konstitusi, sekaligus tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Islam itu telah menempatkan perempuan dan anak pada kedudukan yang sangat mulia sebagai makhluk Allah yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan rasa aman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Berbagai regulasi nasional itu telah memberikan jaminan perlindungan yang kuat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana kita lihat bahwa pada pasal 28B ayat 2 itu menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Nah, konstitusi tersebut itu menjadi dasar seluruh kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Oleh karena itu, anak memiliki hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari eksploitasi, dan perlindungan dari diskriminasi. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut itu menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi persoalan privat, tetapi merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum, di mana kekerasan itu meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual dengan memberikan perhatian pada hak korban, pemulihan korban, pendampingan hukum, restitusi, dan pencegahan kekerasan seksual. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini menjamin bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Namun, keberadaan hukum itu belum cukup apabila tidak diiringi dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Nah, kesadaran hukum itu bukan hanya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan kesadaran moral dan spiritual untuk menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, masyarakat yang sadar hukum itu akan lebih mampu mencegah terjadinya kekerasan, melindungi kelompok rentan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan, Aisyah itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun budaya sadar hukum, yakni melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan, advokasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aisyah itu dapat menjadi pelopor dalam memberikan edukasi hukum, mendampingi korban, memperkuat jejaring perlindungan, serta mengawal kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Haja Marhumah Majid SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hadirin yang berbahagia, itulah tadi penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Dr. Hajan di Sumra MSc, dan saya kira materi ini sangat sangat mencerahkan, padat dan sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap persoalan, baik persoalan sosial maupun persoalan hukum. Perempuan mengalami kekerasan dan anak mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, sehingga sangat penting kesadaran hukum bagi masyarakat. Melindungi perempuan dan anak bukan hanya tugas negara, tetapi menjadi bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita sebagai warga Aisyah. Tadi juga beliau sudah menyampaikan beberapa peran Aisyah melalui majelis lembaga yang telah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak berupa pencegahan dan penanganan. Menurut beliau bahwa regulasi tidak cukup jika tidak ada kesadaran dari masyarakat. Baik, ibu-ibu sekalian, saya kira materi tadi sangat jelas, tetapi saya yakin dan percaya bahwa mungkin masih ada hal yang mau kita dalami bersama. Jadi untuk itu saya buka sesi pertama untuk sesi pertanyaan. Silakan ibu-ibu sekalian yang mau bertanya, Tapi langsung Bu, saja. Ya, ya, boleh? silakan Ibu Hartini Tahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber yang kami hormati, luar biasa materi pada pagi hari ini. Demikian juga ucapan terima kasih pada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan pertanyaan saya singkat. Jadi begini, Bu. Pertanyaan saya, seandainya ya, saya ini misalnya, saya nggak usah jauh-jauh kepada Ibu moderator saja, karena saya sering berinteraksi. Tiba-tiba misalnya ada hal yang kurang, ucapan dari Ibu atau tindakan dari Ibu yang kurang berkenan di hati saya. Lalu saya misalnya mengucapkan kata-kata yang keras, ya, eh, kemudian saya mengancam, katakan, awas lo Bu, ntar saya lapor Ibu. Nah, seperti itu. Pertanyaan saya Bu, apakah semua ini sudah termasuk kekerasan? Yang kedua, apakah sudah termasuk pelanggaran hukum dan sudah bisa dilaporkan? Saya kira seperti itu. Kenapa saya tertarik dengan beberapa materi, uraian materi ini saya baca, bahwa Aisyah ini sebenarnya diharapkan sebagai pelopor. Artinya sebelum kita keluar, maka di dalam lingkup kita semua apa yang Ibu sampaikan itu sudah harus kita lakukan. Makanya saya bertanya, di dalam berinteraksi kita ini antar sesama, jangan-jangan kita ini sudah melanggar hukum. Nah, itulah tadi saya bertanya supaya jelas. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu? Silakan saya beri kesempatan untuk 3 penanya dulu karena kita masih punya waktu 30 menit dengan arahan ketua. Saya kasih waktu lagi. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, oh iya, ini ada Siti Fatimah Muin. Silakan Ibu Ketua. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Terima kasih moderator. Bahwa apa yang kita bahas sebenarnya ini sebuah kebutuhan yang sangat mendasar, terutama kita ini perempuan.
Nah, sesuai dengan judul dan temanya itu bagaimana peran Aisyah ini mewujudkan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Pindrang dengan kondisi bahwa kita sebenarnya kalau mau melihat kondisi hari ini, banyak hal yang memang harus kita lakukan untuk pendampingan atau melakukan edukasi terhadap masyarakat, bagaimana mereka bisa memahami, kita berkesadaran untuk bagaimana mereka merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup. Kita di Pindrang ini tidak ada namanya pos vakum. Kemarin kami mau menggagas seperti itu, tetapi kita terbatasi dengan kondisi bahwa SDM kita yang kurang. Kemudian saya melihat, saya meminta pencerahan dari PDA Parepare seperti apa pos vakumnya di sana. Itu yang pertama tadi, bahwa jangan sampai kita membentuk pos vakum sementara itu hanya pelabelan saja bahwa sudah ada lembaga pos vakum kita untuk melayani masyarakat. Pertanyaannya kemudian, kita lebih cepat, media sosial lebih cepat memberikan menjas dengan kondisi-kondisi memviralkan dan semua yang biasa kita lakukan. Kemudian di satu hal, masyarakat masih sangat takut, apalagi kalau perempuan melaporkan sesuatu yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya. Tentu banyak hal pertimbangan. Kita orang Bugis masih membatasi diri untuk melapor hal-hal yang terlalu menjadi privasi. Saya contohkan, teman saya ada yang selalu mengeluhkan tentang keadaan keluarganya yang terjadi dengan poligami. Saya mau menjadi coach, tentu saja bukan artinya untuk memberikan pencerahan, tetapi setidak-tidaknya berbagi dengan teman saya kalau dengan keluhan-keluhan terhadap keluarganya. Tapi lama-lama saya menjadi tertekan juga, karena setiap ada keluhan saya langsung artinya susah memberikan jalan keluar, sehingga saya terpikir bahwa memang perlu ada pos vakum. Nah, kalau hari ini pos vakumnya Pindrang tidak ada, kemana saya harus membawa ini persoalan-persoalan seperti ini, sehingga ada jalan keluar dan bisa mencerahkan teman saya maupun perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita ini, sehingga bisa menyalurkan aspirasi mereka, mewujudkan rasa aman mereka. Sementara kami tidak punya pos vakum. Saya rasa seperti itu pertanyaan saya. Artinya untuk memediasi mereka, memfasilitasi mereka itu kami butuhkan seperti pos vakum. Sementara kami tidak ada. Kemana yang harus saya sebagai pimpinan saya arahkan kemana ini, sehingga ada hal yang bisa kami lakukan untuk membuktikan bahwa kami melakukan pendampingan dan memediasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali atas materi-materi yang kita sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan atau masih ada 1? Supaya sekaligus. Oke. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi saya kira dari majelis MTK ya, Ibu. Iya. Kemudian tentang bagaimana kalau misalnya ada yang membuat perasaan tidak enak, kata-kata yang tidak enak, apakah itu bisa dilaporkan? Dan yang kedua dari Ketua PDA Pindrang tentang di Pindrang belum ada pos vakum, tetapi seringkali ada masalah dan kemana harus melaporkan. Saya kira itu ada 2 pertanyaan. Ibu silakan, saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab, menanggapi pertanyaan. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini, saya mencoba untuk berbagi. Yang pertama dari Ibu Hartini Tahir dari Majelis Tabli dan Ketarjihan
pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan. Jadi ancaman kata-kata, apakah itu termasuk pelanggaran hukum? Ancaman dengan kata-kata itu dapat termasuk pelanggaran hukum. Tetapi penilaiannya tergantung pada isi ancaman, cara penyampaiannya, dan dampak yang ditimbulkan. Di Indonesia, ancaman itu dapat dikenai sanksi. Dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur tertentu. Misalnya, ancaman melakukan kekerasan atau pembunuhan. Apakah itu secara lisan atau tulisan yang menimbulkan rasa takut atau membahayakan korban. Ancaman untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman melalui media elektronik, apakah itu WhatsApp, apakah itu SMS, apakah itu media sosial, email, dan sebagainya. Ini juga bisa diproses berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Pidana, apabila memenuhi unsur tindak pidana. Namun, perlu kita pahami bahwa tidak semua ucapan yang bernada keras atau emosional otomatis merupakan tindak pidana. Misalnya, ungkapan kemarahan yang tidak mengandung ancaman nyata atau tidak memenuhi unsur-unsur pidana itu bisa jadi tidak dapat diproses secara hukum. Jika misalnya menerima ancaman, maka simpan semua bukti. Apakah itu chat, apakah itu rekaman, tangkapan layar, atau saksi. Jangan membalas juga dengan ancaman. Ketika ancaman tersebut serius dan membuat misalnya kita takut atau terancam, maka kita bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Tentu kita harus menuliskan apa kata-kata ancamannya, disampaikan melalui apa, apakah langsung, ataukah WhatsApp, ataukah media sosial, ataukah dalam konteks apa. Demikian mohon maaf Ibu Hartini, saya menjawab ini, mohon maaf kalau tidak lengkap. Ibu Fatimah Muin, jadi ketika ada kasus, pada siapa kita melapor? Ketika belum ada atau kepada siapa kita berbagi? Ketika di PDA belum ada Posbakum. Kami di pimpinan wilayah, dalam hal ini itu Ibu Sekretaris, Ibu Haja Marhumah Majid, SHMH, dengan Ibu Rosmiati Sain, itu adalah kapabilitas beliau di dalam hukum itu alhamdulillah kita tidak ragukan lagi. Jadi saya pikir beliau senantiasa bisa ditempati untuk berbagi. Tetapi memang dalam hal ini tentu sangat diharapkan bahwa setiap pimpinan daerah Asia itu memiliki posbakum, ya. Kenapa? Karena seperti tadi bahwa kelompok perempuan dan anak itu adalah kelompok yang rentan terhadap masalah-masalah hukum. Jadi fenomena ini banyak kita temukan di masyarakat. Itu perempuan dan anak mengalami berbagai macam pelanggaran hak, apakah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi, dan sebagainya. Hingga permasalahan hukum dalam keluarga itu menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, kehadiran Posbakum
menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum. Jadi tentu kita pahami bersama bahwa Posbakum itu merupakan layanan yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi Posbakum itu tidak hanya memberikan konsultasi hukum, tetapi juga berperan dalam edukasi hukum ya dan sebagainya. Barangkali itu jawaban saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi tanggapan dari narasumber, dan saya tambahkan bahwa proses hukum adalah jalan terakhir. Ketika itu kita tidak bisa selesaikan secara di luar proses hukum, ya. Bahkan undang-undang kita menganjurkan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus-kasus hukum yang ada. Ya, jadi ada namanya restoratif justice, itu sangat dianjurkan ketika ada masalah hukum yang sedang kita hadapi. Nah, terkait dengan Posbakum, saya kira memang betul bahwa kendala SDM itu adalah kendala yang kalau SDM tidak ada sangat sulit memang untuk membentuk Posbakum, karena membentuk Posbakum itu ada syaratnya memang bahwa harus ada advokatnya, harus ada paralegalnya. Nah, tetapi saya kira ini juga bukan hal yang sulit untuk dipenuhi, karena saya yakin di wilayah kita masing-masing ada advokat. Kalau di Pinrang itu ada teman saya laki-laki tetapi berperspektif gender. Jadi bagus perspektifnya terhadap persoalan perempuan dan anak. Dan di semua kabupaten kota juga ada namanya UPTD PPA. Jadi semua dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu juga mempunyai layanan, sehingga ketika misalnya kita punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan, misalnya taruhlah di tingkat PDA ya, ada warga Aisyah atau ada anggota yang kemudian mengalami persoalan, maka salah satu juga solusi terdekat adalah UPTD PPA. Jadi unit pelayanan terpadu yang daerah yang ada di pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian saya kira kami di Posbakum Aisyah juga terbuka untuk semua PDA apabila misalnya di Majelis Hukum dan HAM pimpinan daerah masing-masing misalnya baru membuka menerima layanan konsultasi misalnya, dan konsultasi itu juga ada kendala atau mungkin ada pendampingan dan itu ada kendala, kami juga di Majelis Hukum dan HAM masih sangat terbuka, bahkan berterima kasih ketika hal itu bisa dikomunikasikan dengan kami. Saya kira untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini memang sangat penting untuk kita membangun jaringan baik internal Aisyah maupun kita eksternal seperti disampaikan oleh narasumber tadi. Jadi itu salah satu tempat selain ke kami di wilayah masing-masing ada UPTD PPA. Ya, baik. Saya kira itu penjelasan dari dua pertanyaan. Kita masih punya waktu 15 menit. Masih adakah yang mau bertanya, ibu-ibu sekalian? Tapi mungkin kalau tidak ada yang lain, saya mau lagi kita diskusi-diskusi begitu ya, mumpung silakan kita. Ibu Tini. Iya, jadi menarik sekali penjelasan dari Ibu narasumber. Terima kasih banyak Bu narasumber, Jazakumullah khair, dan Ibu moderator. Jadi memang persoalan yang tadi itu diangkat oleh
ketua PDA Pindrang, memang masalah berat itu, Bu. Karena kita di Sulawesi Selatan ini betul sekali bahwa sangat kekerasan dalam rumah tangga itu antara suami istri. Untuk dilaporkan itu memang rentan ya, karena kita pandang bahwa itu sangat privat begitu dan siri. Jadi saya cocok dengan tadi masukan dari Ibu narasumber, moderator, bahwa kita selesaikan ke dalam seperti itu. Jadi salah satunya tadi itu, Bu, terima Ki kalau ada, tampung semualah. Ibu bisa memberikan penguatan-penguatan terhadap wargata atau anggota tak begitu kalau ada mengalami kekerasan. Curhat Ki, curhatan hatinya itu, Bu. Terima Ki dan kita berikan solusi. Jangan Ki merasa sumpek. Kalau sumpek mungkin Ibu dari Majelis Hukum ini dan HAM bisa membagikan nomor kontaknya yang bisa memberikan konsultasi atau diajak konsultasi begitu, supaya kami dari PDA-PDA daerah ini atau cabang mungkin bisa menelpon langsung untuk kita konsultasikan bila kita terkendala dengan masalah pospakum. Dan saya kira agama juga menyuruh kita sebetulnya agak kita sabar seperti itu. Kalau masih bisa ditahan. Yang diistilahkan oleh Ibu moderator tadi, mungkin itu barangkali yang dikatakan restorasi justif ya. Kita selesaikan ke dalam. Kalau memang kita sudah siap konsekuensinya, biasanya itu karena laki-laki Sulawesi Selatan itu saya tidak tahu. Apakah bagaimana begitu. Siap untuk kita berpisah begitu. Karena kapan kita lapor, ya hancur rumah tangga itu. Jadi saya kira begitu barangkali, Bu. Jadi memang luar biasa tantangan ini. Walaupun penyuluhan hukum di mana-mana kita dengar, tapi sulit sekali untuk kita terapkan kalau rumah tangga kita ingin bertahan. Padahal sebenarnya pelaporan itu kita ingin supaya bertahan, tapi justru pasangan kita atau mungkin juga keluarga dari pasangan kita itu menganggap dipermalukan seperti itu. Jadi ini barangkali masih bisa ada pencerahan ini dari Ibu narasumber, bagaimana ini supaya persoalan ini tidak menjadi beban ya kepada kita sehingga perempuan itu mengalami tekanan-tekanan hidup seperti itu, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Tini. Saya kira itulah yang disampaikan oleh narasumber tadi sudah sangat jelas bahwa pentingnya penyadaran hukum. Jadi kita jangan pesimis bahwa meskipun kita melakukan sosialisasi penyadaran hukum di mana-mana, tetapi masyarakat kita, saya kira inilah tantangan kita ya untuk terkait dengan persoalan ini, karena memang betul bahwa masyarakat kita memang masih menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah sesuatu yang masih aib untuk disampaikan kepada orang. Nah, saya kira salah satu hal yang harus kita luruskan nantinya kepada masyarakat adalah tentang itu, bahwa persoalan rumah tangga ketika itu sudah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi aib, tetapi itu adalah hal yang harus kita pahami bersama, dan kita harus ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, meskipun itu persoalan dalam rumah tangga, kita jangan sungkan, karena itu memang saat ini undang-undang kita menjamin bahwa itu bukan persoalan privasi lagi, tetapi itu menjadi persoalan kita bersama gitu. Tapi untuk jelasnya saya serahkan dulu kepada narasumber untuk menanggapi dari pernyataan dari Ibu Tini tadi. Silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Umo. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu moderator itu sudah sangat jelas ya. Jadi ini selalu dikaitkan dengan siri. Jadi ada pelaku, ada apa dalam praktek sehari-hari itu ada yang menyalahgunakan alasan siri ya.
untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga. Padahal tindakan tersebut itu tidak dibenarkan baik menurut budaya Syirik yang sesungguhnya ajaran Islam maupun hukum negara. Ya, tetapi ya memang eh, selalu kita kedepankan itu peningkatan kesadaran hukum. Jadi baik terhadap pihak pelaku maupun terhadap yang menjadi objek dalam hal ini. Jadi dari perspektif hukum, KDRT itu adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara tentang hal ini yang sebenarnya, itu tidak ada alasan budaya atau adat yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Jadi KDRT itu di Sulawesi Selatan itu bukan merupakan bagian dari budaya Syirik, melainkan tindak kekerasan yang terkadang dipengaruhi oleh pemahaman yang keliru terhadap konsep Syirik. Justru nilai Syirik Napace yang benar itu mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, saling menghargai, melindungi anggota keluarga, dan menolak segala bentuk kekerasan. Tetapi memang selalu kita dahulukan bahwa kita sadarkan mereka, semoga saja tidak terulang kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena selalu kita mengedepankan budaya si pakatau dan si pakaingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sangat jelas yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan tadi kita berbicara tentang restoratif justice, tetapi ada satu hal, bahwa kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan atau didamaikan. Ya, kalau misalnya ada kasus perkosaan, itu tidak bisa didamaikan karena kasus ini dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sudah menjadi bagian dari tindak pidana umum. Jadi meskipun tidak dilaporkan, polisi bisa memproses dengan sendirinya kasus itu. Jadi bukan delik aduan. Kalau aduan itu nanti ada yang melapor, baru diproses. Jadi orang bisa cabut lagi laporannya itu. Tetapi kalau untuk kekerasan seksual, apalagi perkosaan, pencabulan, itu tidak sudah menjadi tindak pidana umum. Jadi meskipun kita misalnya kita ada yang melapor, kemudian polisi sudah proses, tetapi kemudian karena ada desakan dari, kan ke saat ini banyak sekali kasus pelaku kekerasan seksual itu adalah ayah kandungnya sendiri. Nah, ini seringkali bahwa ketika korban itu masih ketemu dengan pelaku, maka pelaku pasti akan memberikan penekanan. Atau mungkin juga istri pelaku, ibunya sendiri yang kemudian meminta anaknya untuk mencabut laporan atau mengancam seperti itu. Meskipun si anak misalnya melapor, mencabut kembali laporannya tetap akan diproses karena itu bukan delik aduan. Jadi meskipun dia cabut, tetap diproses dan akan ditindaklanjuti jika aparat keamanan menganggap bahwa ini cukup bukti. Jadi seperti itu, sebagai sekedar catatan saja. Dan kemudian yang kedua adalah salah satu syarat posbakum itu kan harus ada paralegal ya. Nah, insya Allah di bulan September nanti kami dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Asia akan melaksanakan pelatihan paralegal dan akan mengundang perwakilan dari semua MH-HPDA. Itu jadi syarat itu setelah pelatihan saya kira bukan lagi kendala untuk kita membentuk posbakum. Ya, jadi mudah-mudahan saja ke depannya posbakum di pimpinan di Asia di semua PDA itu akan ada. Ya, karena saya kira seperti disampaikan oleh narasumber tadi bahwa posbakum ini adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat. Karena dalam kondisi saat ini jumlah layanan bantuan hukum itu masih sangat kurang dibandingkan dengan masyarakat pencari keadilan.
Itu. Jadi saya kira itu dan karena waktu juga tinggal 7 menit, maka saya tidak akan memperpanjang untuk sesi pertanyaan. Terima kasih narasumber atas tanggapan dan jawabannya yang luar biasa tadi. Dan selanjutnya kita ke acara, kita mendengarkan arahan atau penguatan dari Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan kepada Ibu Dr. Mahmuda M. Hung. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Haji yang moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Pertama-tama dan intinya mari kita mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga di kesempatan yang luar biasa ini kita bertemu kembali dalam rangka melaksanakan amanah dari Muktamar, Muswil sampai ke Musran dalam rangka kita melakukan penyadaran hukum yang menjadi tugas pokok dari Majelis Hukum dan HAM. Karena itu selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tempat kita beritiba kepadanya. Yang terhormat pada Ibu narasumber, Ibu Dr. Haja Sumra, sebagai rektor juga, selamat Ibu Rektor atas amanah yang diemban sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Terima kasih juga kepada Ibu Moderator. Yang saya hormati para pimpinan Aisyah Sulawesi Selatan, pimpinan sejawat, Ketua Sekretaris Majelis Lembaga Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, Ketua Sekretaris PDA Sulawesi Selatan, amal usaha, simpatisan yang menyiapkan waktunya untuk bergabung dalam rangka gerakan perempuan mengaji Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. Luar biasa, kita sudah mendapatkan pencerahan terkait bagaimana peran Aisyah untuk melakukan penyadaran hukum. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa itulah perbedaan majelis dan lembaga. Jadi implementasi dari program majelis itu dalam bentuk amal usaha dan alhamdulillah MHH itu sudah ada pospakunya. Harapannya untuk mendapatkan peran yang optimal khususnya MHH dan secara umum kita lintas majelis lembaga itu kita melakukan percepatan. Hal ini mengingat ternyata alhamdulillah dalam bingkai risalah perempuan berkemajuan dasar yang telah disebutkan oleh pemateri yaitu mengacu pada ketakwaan. Nah, ini merupakan realisasi dari karakter perempuan berkemajuan, jadi iman dan takwa. Itulah menjadi sumber sehingga penyadaran hukum itu sangat penting. Nah, sebenarnya kalau kita secara seksama melakukan penyadaran melalui iman dan takwa, ya, itu tidak ada masalah. Sehingga tugas dari Majelis Hukum dan HAM hanya sebatas melakukan aksi yang sifatnya pembinaan, ya, yaitu preventif. Oleh karena itu, yang berikutnya risalah perempuan berkemajuan yaitu taat beribadah. Jadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu pemateri
bahwa sebenarnya kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah ya keadilan itu akan tercipta. Sehingga sekali lagi tugas Majelis Hukum dan HAM dalam hal ini peran Aisyah sebagai perempuan berkemajuan itu sesuai dengan tujuan kita, bukan sekadar melakukan penguatan, tapi kita juga sudah sampai pada melakukan tajdid, itu pembaruan. Nah, sebagai contoh tadi ya kitanya dengan poligami. Kita memiliki tuntunan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dalam hal ini Muhammadiyah mengacu pada monogami, bukan poligami. Namun demikian kita harus bijak sehingga dalam hal ini kita kembali lagi bukan hanya tahap ketiga taat beribadah, tapi akhlakul karimah. Tadi alhamdulillah dari PDA Pindang sudah berakhlakul karimah, berikan pencerahan. Hanya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Moderator dan Ibu narasumber, harapannya Posbakum bisa ditawar-tawar lagi, karena itu menjadi wadah kita untuk kan advokasi terhadap masyarakat. Sehingga kita yang ada 5, pertama pengembangan program, penguatan, pengembangan, meningkatkan, kemudian pencerahan dan tajdid. Nah, sekarang MHH kalau belum ada posbakumnya berarti tujuan dakwah kita hanya sampai di mana, itu seperti itu, Bu. Sehingga harapannya mari kita semua masing-masing majelis yang memang harapannya ada institusi atau amal usaha dengan waktu yang tinggal 1 tahun 4 bulan, itu kita berkemas-kemas untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya sebagai perempuan berkemajuan yaitu wasatiyah, tahan. Ya, kalau memang ada permasalahan kita berwasatiyah, dan tadi sudah dijelaskan undang-undangnya sudah jelas, ditambah lagi ada fikih perlindungan anak dari putusan tarjih, sehingga itu menjadi modal dasar kita untuk membantu masyarakat melakukan pencerahan atau tajdid, yaitu perubahan, pembaruan pemikiran terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang berikut yaitu amalia solihah. Ya, dalam hal beraisyah, peran Aisyah dalam melakukan kesadaran, ya telah dibuktikan kita melakukan praktik-praktik baik. Alhamdulillah juga Posbakum sudah bekerja sama dengan MTK, dengan majelis lain, melakukan dengan ke apa namanya ini, ya tempat lembaga pemasyarakatan. Nah, itu peran-peran kita memberikan pencerahan. Harapannya dengan adanya Posbakum di masing-masing daerah minimal 1, ini bisa meningkatkan posisi Aisyah dalam hal bukan sekadar tadi meningkatkan, tapi sudah mencerahkan dan tajdid, ada perubahan. Oleh karena itu, mari kita berfastabiqul khairat dan lintas majelis, dan sudah dicontohkan oleh majelis MHH bersinergi, berkolaborasi dengan majelis kesejahteraan sosial, kemudian bekerja sama dengan majelis tablik dan ketarjihan. Ini menjadi peran penting yang dikontribusikan oleh Aisyah untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu sekali lagi mari kita perbaiki niat kita, innama a'malu binniyah, bahwa beraisyah itu adalah merupakan jalan yang lurus, jalan untuk mencapai taqarrub ilallah, sehingga kalau ada sedikit kendala umpamanya dari Posbakum karena ini adalah pelayanan yang cuma-cuma, ya ini mari kita pikirkan bersama
Nah, itulah adanya infak, sedekah, kemudian amal usaha yang lain, ada kontribusinya sesuai dengan panduan bahwa amal usaha itu langkah awalnya menjadi sarana untuk berdakwah. Ya, oleh karena itu mari kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sehingga kesadaran hukum bukan hanya kita berikan kepada orang lain, tapi kita contohkan pada diri kita, kemudian disebarluaskan melalui organisasi internal dan eksternal. Demikian, terima kasih. Dan sekali lagi turut berduka kepada PDA Bulukumba, PDA Goa. Ya, kita perlu tambah sadar diri bahwa memang tugas kita di dunia ini hanya sebagai abdillah dan khalifatullah, sehingga kapanpun Allah panggil kita harus siap, dan kesiapan itu dalam bentuk taqarrub ilallah yang memerankan diri sebagai warga Muhammadiyah yang menjadi pelopor kesadaran hukum untuk dunia dan akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian arahan dari Ibu Ketua yang sangat